Yang kita sama-sama kita hormati Ibu Ketua yaitu Ibu Ermayanis Yarnis, iya ya. Untuk Ketua KKG di Kecamatan Sukajadi, memang ini adalah pertemuan pertama saya bersama beliau. Yang sebelumnya itu dia Ibu senior kita Bu Pon ya. Itu kita selalu bersama-sama dalam pembinaan guru-guru dulunya di Sukajadi. Makanya beberapa orang yang saya kenal ya, Pak Hadi waktu itu memang menjadi sekretaris ya. Jadi sudah sempat kita ada kegiatan ya Pak ya di Sukajadi pada waktu yang lalu. Baik Bapak Ibu, itu sekelumit kenangan saya bersama KKG Sukajadi. Saya merasa ikut bahagia dan bangga seperti yang disampaikan oleh Pak Pengawas tadi. Ternyata kelompok kerja guru PAI di Sukajadi itu sangat aktif ya, karena hampir setiap bulan ya Pak Pengawas, setiap bulan pasti ada pertemuan untuk peningkatan kompetensi guru. Nah, ini adalah hal yang harus dilestarikan Bapak Ibu. Kalau bisa ditularkan kepada KKG yang ada di Pekanbaru yang sekarang sudah mencapai 15 kecamatan ya. Iya, dan ini kalau diadakan perlombaan kali ya Pak Pengawas ya, nggak apa-apa, sesekali kita sampaikan kepada Kasih di Kota Pekanbaru gitu. Harus dilombakan KKG mana yang teraktif gitu. Teraktif yang ada di wilayah Pekanbaru. Ini sesuatu hal yang harus kita lestarikan, kita semangati, karena Bapak Ibu, KKG ini merupakan forum resmi untuk peningkatan kompetensi guru. Ya, tidak mungkin guru akan meningkat kompetensinya kalau tidak ada wadah yang mewadahi, dan KKG adalah merupakan wadah yang resmi. Nah, nanti hal ini mungkin minta kita titip ya sama Pak Pengawas ya, biar Pak Pengawas sampaikan ke Kasih gitu. Mudah-mudahan nanti adalah follow up dari ini. Baik Bapak Ibu, ini nama saya yang diberikan orang tua Nuryanis ya. Alhamdulillah saya termasuk kategori orang tua lah, berarti ya DRA ya. Pak Kasri apa? Pak Kasri udah SAG. DRS ya. Nah, berarti kami seangkatan. Kalau DRA, DRS berarti seangkatan ya, seumuran berarti ya, bisa ditebak berapa umurnya gitu. Karena setelah DRA ini SAG lagi. Ya kan? Nah, mungkin bapak-bapak di sini, bapak ibu-ibu di sini bukannya SAG tapi SPD. Anda ada pula I-nya lagi. Ada SAG. Ada beberapa orang ya. Ya, ada beberapa orang SAG di sini. Kemudian SPDI ya Bu ya. Setelah SPDI hilang I-nya, tinggal SPD. Nah, inilah generasi muda. Angkat tangan yang SPD. Nah, kan ini Pak Kasri banyak nih Pak Kasri, generasi muda. Kita titipkan nih semangat juang untuk GPAI di generasi muda ya, yang muda berkarya. Alhamdulillah sejak tamat Bapak Ibu 95 saya langsung diterima di Asofa dan sampai sekarang tidak berpindah hati. Alhamdulillah saya juga sekarang sebagai sekretaris DPW AKPAI Provinsi Riau Bapak Ibu. Jadi tadi Ibu mengatakan pengalaman pahitnya ketika kongres, memang karena kongres itu kegiatannya kan se-Indonesia ya Bapak Ibu ya. Jadi mudah-mudahan pengalaman pahit itu menjadi bumbu-bumbu cerita kita di antara yang manisnya gitu. Kemudian Ketua KKG PAI Provinsi Riau nih yang sekarang masih. Nah, terakhir Bapak Ibu nih pelatihan Provinsi Bidang Profesional 1. Jadi Bapak Ibu di Kemenak itu secara nasional yang mulai dari pusat itu ada namanya sekarang pelatih nasional gitu. Yang paling atas pelatih nasional itu jangkauannya adalah provinsi. Kemudian pelatih provinsi. Nah, kalau pelatih provinsi itu di wilayah kita saja, saya tidak akan pernah dipanggil untuk pemateri di Provinsi Maluku karena itu ya, karena wilayah. Baik Bapak itu sekelumit kita perkenalan kita. Nanti kalau seandainya Bapak Ibu ada ingin bertanya tentang kurikulum Merdeka atau hal apa saja ya, insya Allah kita akan berbagi. Yang bisa saya jawab akan saya jawab, kalau yang tidak akan saya tanyakan kepada yang lebih di atas kita, karena kata pepatah di atas langit ada langit lagi ya kan Bu ya. Kita di sini sifatnya sharing apa yang kita sudah pernah dapatkan. Tidak pernah ada anggapan di diri kita lah
semua ilmu itu tertumpu. Tidak. Kita hanya berbagi apa yang pernah saya dapatkan. Nanti Bapak Ibu bisa hubungi di 0852 7288 5499. Ini juga nomor HP, ini juga nomor WA, ini juga nomor Telegram, semuanya ada Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kita akan membahas sekelumit tentang kurikulum yang sekarang ini sedang kita laksanakan, yaitu kurikulum Merdeka. Dan itu pun pelaksanaannya hanya sekolah yang ingin melaksanakannya. Dan informasi untuk kurikulum Merdeka ini Bapak Ibu agak berbeda dengan kurikulum 2013. Di kurikulum 2013 ya, itu pelatihan untuk guru-guru memahaminya itu sangatlah gencar dilaksanakan oleh pemerintah. Tetapi untuk kurikulum Merdeka kita banyak dituntut untuk belajar mandiri. Betapa banyak sarana media untuk membuat kita bisa melaksanakan, bisa belajar mandiri tentang kurikulum Merdeka tersebut. Nah, karena di Pekanbaru bagi Bapak Ibu yang sudah mengambil melaksanakan kurikulum Merdeka yaitu kelas 1 dan kelas 4, tentu sudah ada ya, tentu sudah ada pemahaman pada diri Bapak Ibu. Bapak Ibu sekarang tidak lagi kosong seperti kertas putih, tidak tahu apa-apa tentang kurikulum Merdeka. Saya yakin Bapak Ibu hadir di sini hanya ingin memberikan penguatan saja dari pemahaman yang Bapak Ibu sudah dapatkan. Karena untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini sungguh banyak, ada PMM, ya kan, ada YouTube segala macam gitu, banyak sekali. Bahkan sekarang ada komunitas penggerak gitu ya, untuk bisa kita memahami kurikulum Merdeka ini. Bapak Ibu kira-kira kata untuk kurikulum Merdeka itu apa? Apa saja yang Bapak Ibu udah tahu gitu? Bapak Ibu udah memahami kurikulum Merdeka itu sejauh mana saja? Biar nanti yang mana lagi mau saya kuatkan gitu, berikan penguatannya. Angkat tangan sekolah yang sudah melaksanakan kurikulum Merdeka. Boleh angkat tangan? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, belum semuanya ya. Oh, berarti masih banyak mandiri belajar ya. Mandiri berubahnya masih sedikit. Iya, ayo yang mandiri berubah itu maksud saya. Yang 1, 4. Boleh angkat tangan biar saya tahu berapa jumlahnya. Iya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, separuh ya. Terima kasih Bapak Ibu. Oke. Jadi mandiri belajar ke-13. Ya. Mandiri berubah baru Merdeka. Oke. Nah, Bapak Ibu, di saat kita ingin memahami kurikulum Merdeka, ada beberapa istilah nih Bapak Ibu. Ada beberapa istilah yang harus kita kenali. Yang pertama, ya, ini. Di antara ini ada elemen, ya. Kita ambil dulu yang CP, ya. CP yaitu capaian pembelajaran. Kemudian ada elemen. Elemen itu aspek Bapak Ibu. Untuk pendidikan agama Islam, mata pelajaran pendidikan agama Islam, kita mengenal pada awalnya di kurikulum 2013 itu adalah dengan aspek Al-Qur'an, aspek apa lagi Bapak Ibu? Iya, fikih ya, fikih. Apa lagi? Aspek akidah, akhlak. Apa lagi? Tarikh ya, peradaban Islam ya. Kemudian sekarang berubah namanya menjadi elemen. Itu dia Bapak Ibu. Nah, kemudian ada fase. Fase ini memang hal yang baru di kurikulum Merdeka. Di kurikulum 2013 kita tidak mengenal sama sekali. Nah, kalau kita mau mengidentikannya, ya, menyamakannya supaya kita agak mudah memahami, ini sama dengan KD. Fase ini sama dengan KI gitu Bapak Ibu. Ya, KI. Kalau KI itu kan kompetisi intinya dibuat per jenjang, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, kan begitu Pak Ibu ya. Tetapi untuk kurikulum Merdeka itu dibuat fase. Ya. Yang KI kelas 1 dengan kelas 2 itu digabung menjadi fase A. Fase A itu untuk kelas 1 dan 2. Jadi sama Bapak Ibu, pencapaiannya itu selama 2 tahun. Iya Bapak. Oh iya. Oh ya. Iya. Iya baru datang ya. Tadi pergi haji ya Bu.
Munadi. Woi, Oke. Oke, baik. Ya, untuk fase ya, kalau untuk fase berarti kita mulai dari fase fondasi ya. Karena ada TK ya, Pak. Terima kasih Pak Pengawas sudah ingatkan. Kok lewat, Bu. Ya, tapi nanti kita perjelas lagi. Nah, fase. Jadi fase ini ada fase fondasi. Fase fondasi itulah untuk pendidikan TK, ya Ibu ya. Kemudian fase A untuk kelas 1 dan 2. Fase B untuk kelas 3 dan 4. Fase C untuk kelas 5 dan 6. Ini ada 7 fase Bapak Ibu. Ya, fase B sampai F dia. Sampai F. Nah, di mana lagi kalau seandainya C sudah di SD semuanya, berarti yang D untuk SMP. Jadi fase ini rentangnya ada 1 sampai 3 tahun Bapak Ibu. Kalau untuk TK itu 1 tahun. Kalau di SD 2 tahun. Kalau di SMP 3 tahun Bapak Ibu. Nah, yang untuk di SMA ya fase E itu tetap 1 tahun. Nah, yang E itu untuk yang di SMA kelas 1. Nah, untuk yang F, fase F nanti ada penjelasannya. Ini kan udah mengenal aja secara umum dulu. Fase F itu untuk di SMA kelas 2 sampai kelas 3. Jadi 2 tahun. Ya Bapak Ibu, ternyata anak kita di SMP itu sama. Ya, fase peningkatan kompetensinya itu disetarapkan sama kelas 1 sampai kelas 3. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita mengenal CP, capaian pembelajaran ya, capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran ini dari pusat. Ini dari pemerintah, diatur lewat keputusan kepala badan standar kurikulum dan asesmen. Nah, ini CP ini udah 3 kali berubah nih Bapak Ibu. Jadi jangan nanti Bapak Ibu pegang lagi yang CP yang lama. Ya, walaupun nanti di SD-nya tidak ada perubahan, tapi tentu kita ngambilnya yang terupdate gitu ya Pak Ibu ya, yang terbaru gitu. Ini di awal namanya CP duplikat. Ini Bapak Ibu munculnya di tahun 2021. Jadi kurikulum Merdeka ini Bapak Ibu sudah 2 tahun jalannya. Kalau di Riau di tahun pertama itu ada 3 kabupaten yang sudah mengambil dan lulus namanya program sekolah penggerak PSP. Itu adalah Kabupaten Inhil, Kabupaten Dumai, kemudian Siak. Ada 3 kabupaten. Jadi yang 3 kabupaten di Riau ini Bapak Ibu sekarang mereka sudah melaksanakan kurikulum Merdeka itu dari kelas 1, 2, 4, 5. Jadi tinggal lagi kelas 3 dan kelas 6. Sementara kita yang sekarang mengambil untuk belajar berubah ya IKM-nya itu baru melaksanakan kelas 1 dan kelas 4. Sekarang ini kita masih diajak oleh pemerintah ya dengan memberikan pemandangan dan pemahaman tentang kurikulum Merdeka. Ayo. Jadi ada 3 nanti levelnya Bapak Ibu ya. Mandiri belajar, yaitu kita silakan melaksanakan kurikulum Merdeka. Jadi di saat kita kurikulum 2013. Jadi murni. Enggak apa-apa, iya. Kemudian yang kedua ada lagi implementasinya belajar berubah. Belajar berubah inilah Bapak Ibu, kita sudah melaksanakan kurikulum Merdeka tetapi semua perangkat ajarnya boleh diambil, dicontoh dari yang sudah disediakan oleh pemerintah. Belum ada pemaksaan Bapak Ibu untuk membuat kita mandiri. Ya, misalnya nih Pak Pengawas itu kan akan berhubungan dengan apa ya Bu ya, dengan administrasi kita nanti ya. Saya yakin Pak Kasri sudah sangat paham bahwa untuk kurikulum Merdeka kita belum dipaksa untuk membuat secara mandiri Bapak Ibu. Silakan ambil dulu contohnya yang ada di PMM, di platform Merdeka Belajar Mengajar itu. Banyak Bapak Ibu. Ambil dulu nanti tinggal ubah ya kan? Ubah sekolah kita. Tapi ya Bapak Ibu kata Bu Anis diambil langsung itu di print kan? Nama orangnya, sekolahnya tidak Bapak Ibu. Modiflah sedikit gitu. Yang langkah-langkahnya kalau Bapak Ibu bisa memodifkan, mencocokkan jenis sekolah Bapak Ibu monggo. Tapi kalau tidak silakan itu ambil dulu. Boleh Bapak Ibu. Ya. Itu dia. Kemudian Bapak Ibu kita juga ada nih TP. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini Bapak Ibu adalah kita buat dari berdasarkan CP.
Kita analisis CP, kemudian kita turunkan TP-nya. Tujuan pembelajaran ini adalah tujuan pembelajaran secara umum Bapak Ibu. Kalau ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, karena untuk mencapai tujuan pembelajaran ini untuk kurikulum merdeka itu selama 2 tahun Bapak Ibu, ya, maka kita perlu mengatur alur tujuan pembelajaran yang sudah kita buat tadi. Mana yang untuk kelas 1, mana yang untuk kelas 2. Nah, Bapak Ibu, jika guru PAI yang mengajar di kelas 1 dan kelas 2 itu berbeda dalam penentuan tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran, harus duduk bersama. Ya Bapak Ibu ya. Jangan kita aja yang mengatur nih di kelas 1, nih kelas 2. Nanti enggak kita yang ngajar di kelas 2. Guru kelas 2 komplain. Iya kan? Kok ini Bu? Kok ini Bu? Seharusnya ini kelas 1. Jadi kalau seandainya ada gurunya berbeda mengajar di kelas 1 dan kelas 2, maka Bapak Ibu diharuskan untuk duduk bersama, berkolaborasi dalam menyusun alur tujuan pembelajaran ini. Yang mana yang harus diletakkan di kelas 1, mana yang harus di kelas 2. Tapi Bapak Ibu, kita tidak perlu galau ya. Buku penerbit, buku pemerintah itu sudah membantu kita. Tapi jangan sampai Bapak Ibu, buku yang diberikan oleh pemerintah dan buku penerbit itu menjadi tolak ukur utama kita. Tolak ukur utama kita adalah CP Bapak Ibu, capaian pembelajaran. Jika nanti yang ada di buku sebagai referensi itu ada sesuai dengan CP, silahkan diambil. Tapi kalau tidak, bukan berarti Ibu meninggalkan CP lalu yang ada di buku yang Bapak Ibu ajarkan. Paham ya Bapak Ibu ya? Oke, lanjut. Kemudian P5. P5 adalah istimewanya kurikulum merdeka. Kalau Bapak Ibu sekarang berada di belajar mandiri, ya, Bapak Ibu mau mencoba membuat P5 itu boleh juga, tetapi tidak masuk ke dalam jam pembelajaran resmi. Harus di luar, sifatnya ekstrakurikuler. Beda dengan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka P5-nya masuk ke dalam jam pembelajaran yang nanti berhubungan dengan jam PAI kita yang hanya 3 lagi yang harus diajarkan di kelas. Yang 1 lagi udah masuk ke P5. Proyek penguatan pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila. Itu Bapak Ibu. Ya, sampai di situ Bapak Ibu ya. Dan P5 ini Bapak Ibu mengajarkannya, membuatnya tidak sendiri-sendiri. P5 PAI, P5 PAI juga enggak. Kita kolaborasi dengan semua guru atau mata pelajaran yang ada di sekolah kita. Ya, jadi jangan galau, jangan gusar. Aduh, saya apa ya P5-nya masing-masing guru ini buat mana bisa? Ini berkolaborasi dengan seluruh mata pelajaran. Guru mata pelajaran, karena P5 ini tidak lagi berhubungan dengan mata pelajaran. Dia akan berhubungan dengan profil pelajar Pancasila. Beda Bapak Ibu. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ini nanti untuk kurikulum merdeka akan ada 2 rapor. Ini secara gamblang ya Bapak Ibu, saya ajarkan dulu, sampaikan dulu ya nanti. Oleh sebab itu nanti akan ada 2 rapor Bapak Ibu. Yang pertama itu rapor mata pelajaran kita, iya kan? Yang kedua adalah rapor P5-nya, itu terpisah rapornya Bapak Ibu. Sampai ke sana. Kemudian MA ini bukan hal yang baru Bapak Ibu. Namanya modul ajar. Tapi yang selama ini akrab dengan kita bisa kita identikan dengan RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran kita. Nah, KKTP, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran Bapak Ibu, ini kalau kita mau analogikan itu hampir sama dengan KKM. KKM tidak ada lagi, benar. Ya, KKM karena membuat KKM itu berdasarkan 3 aspek. Bapak Ibu masih ingat membuat KKM? Oke, yang pertama aspeknya apa yang dilihat situ? Intake siswa, iya kan? Intake siswa kita ini berapa ini? Berada di level mana? Kemudian apa lagi yang kita perhatikan dalam merumuskan KKM Bapak Ibu? Daya dukung, fasilitas, benar.
Iya kan? Yang ketiga? Komu. Yang ketiga apa? Kompleksitas, benar Bapak Ibu. Kompleksitas ya. Sejauh mana materi kita itu sulit gitu ya. Kedalamannya seperti apa? Kan beda Bapak Ibu. Asmaul Husna ya, kompleksitasnya dengan zakat mana yang lebih dalam? Zakat kan Bapak Ibu, kompleksitasnya lebih sulit itu kan Bapak Ibu. Tuh, sedangkan Asmaul Husna ada untuk tahap SD itu kan yang penting itu kan kepada perilakunya. Bagaimana dia meneladani Asmaul Husna itu dalam kehidupannya Bapak Ibu. Perilaku apa yang harus dia munculkan. Begitu Bapak Ibu ya. Di samping dia harus tahu artinya, jelas lah bagaimana mungkin dia akan menentukan perilakunya. Ini Asmaul Husna Al-Baqi, kalau enggak tahu dia Al-Baqi itu apa? Kan Bapak Ibu ya? Enggak tahu artinya. Iya, tapi tidak dituntut, belum dituntut ke anak SD Asmaul Husna itu tentang dalil-dalilnya. Nah, ini kadang-kadang kita yang apa Bapak Ibu? Tidak menempatkannya. Kita tuntut dalil kan kita ajarkan. Jadi kompleksitas. Nah, untuk kurikulum merdeka Bapak Ibu kita mengenalnya kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Di sinilah kita buat nanti Bapak Ibu indikator-indikatornya. Untuk mencapai tujuan pembelajaran ini, ya Bapak Ibu secara umum ini kriterianya apa gitu. Itu kan kita buat. Bisa didik, bisa ini, bisa didik, bisa ini. Oke Bapak Ibu ya. Ada pertanyaan di pengenalan secara umum? Oke Bapak Ibu nih. Ini adalah struktur kurikulum merdeka Bapak Ibu. Ada 2 bagian utama. Ya. Yang pertama namanya intrakurikuler. Ini kegiatan rutin dan terjadwal berdasarkan muatan pelajaran yang terstruktur. Bapak Ibu, untuk yang ini kita nanti tidak mesti per pekan. Kalau di kurikulum 2013 per pekan ini per tahun. Oleh sebab itu akan lebih leluasa buat sekolah untuk membuat jadwal pelajaran untuk guru PAI. Bisa jadi di bulan Ramadan itu karena kita perlunya membuat pesantren kilat, kita ingin di situ mata pelajaran PAI masuk setiap pekan. Jadi sepekan itu kita masuk Bapak Ibu, atau 2 pekan bahkan. Ini akan mengurangi jadwal mengajar kita di bulan yang lain. Boleh tuh Bu, boleh. Untuk kurikulum merdekanya di situ juga ada. Jadi muatan materi pelajarannya itu dibuat per tahun, bukan per pekan lagi. Kemudian P5-nya juga. P5 diambil 1 jam Bapak Ibu. Jadi nanti kalau kepala sekolah Bapak Ibu kurang memahami kurikulum merdeka, disuruhnya Bapak Ibu mengajar 4 jam juga di kelas, dengan ditambah dengan adanya P5 itu keliru Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti baru bisa sampaikan. Ya, ada? Buka? Ya. Buka juga ininya Bu, yang CP tadi Bu. CP 033. Oke. Ya, Ibu ambil lampiran kedua untuk yang SD. Kalau TK lampiran 1 ditengok. Jaringan masih apa? Nah, lampiran 2 Bu. Nah, lampiran 2 kalau tidak salah halaman 6. Lihat. Nah, ya. Ya. Halaman 6. Ibu boleh tolong Bu? Kayaknya apa dia? Robek. Iya, ya silakan. Oke, Bapak Ibu udah jumpa? Yang ini Bapak Ibu. Nah, ini dia. Ini ya salinan nomor 2. Nah, coba Bapak Ibu lihat. Inilah capaian pembelajaran untuk PAI Bapak Ibu. Ya, di sini ada komponennya rasional mata pelajaran. Ya, nanti kalau kita ditanya memahami capaian pembelajaran kita atau CPPAI, di sana ada rasional mata pelajaran bagian A-nya. Kemudian nanti ada lagi
tujuan pembelajaran gitu ya. Nih tujuan mata pelajaran kita apa? Ini harus kita kenal nih Bapak Ibu, terutama bagi Bapak Ibu yang ingin nanti menjadi pelatih ya atau pemberi materi kepada teman-teman yang lain. Harus kenal di sini. Kemudian ada lagi yang C-nya harus mengenal karakteristik ya, karakteristik mata pelajaran PAI itu apa gitu. Jadi berbeda Bapak Ibu karakteristik mata pelajaran PAI dengan pelajaran bahasa Indonesia, dengan IPA itu akan berbeda-beda. Nah, karakteristik mata pelajaran PAI ini identik juga dengan yang elemen yang sudah saya jelaskan tadi. Ada 5 elemen. Udah jumpa Bapak Ibu? Sama seperti yang saya buka. Nah, Bapak Ibu, ini baru Bapak Ibu. Nah, nih. Yang bagian D. Jadi di dalam capaian pembelajaran mata pelajaran PAI itu ada yang pertama rasionalisme mata pelajaran, yang kedua Bapak Ibu tujuan mata pelajaran PAI, yang ketiga adalah karakteristik mata pelajaran PAI. Nah, yang keempatnya adalah ini capaian mata pelajaran PAI per fase. Kita ambil dulu Bapak Ibu fase A. Nih. Fase A itu adalah untuk kelas 1 dan kelas 2. Mohon maaf ya Ibu TK, karena Ibu TK kan di lampiran 1 ya, kami buka lampiran 2 ya, tapi sama caranya Bu. Nah, Bapak Ibu, nanti untuk membuat capaian pembelajaran mata pelajaran PAI sekolah Bapak Ibu nggak boleh nih yang ini langsung di print lalu kasih ke pengawas, nggak boleh. Kita harus membrand out dulu, kita harus memasukkannya kepada LK, lembar kerja 1 yang sudah saya siapkan tadi. Caranya Bapak Ibu ambil nih, pada akhir fase A itu Bapak Ibu blok aja Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu blok semuanya sampai diimani. Ya, kemudian Bapak Ibu copy paste, copy ya. Copy langsung Bapak Ibu pastekan ke yang di atas Bapak Ibu ya, yang capaian pembelajaran secara umum, yang gelondongan itu Bapak Ibu. Ini secara umum ya, CP pembelajaran PAI untuk kelas 1 dan 2 fase A secara umum Bapak Ibu. Nih. Langsung di copy pastekan. Oh, belum. Kalau saya tidak pakai mic, dengarkan Bapak Ibu ya. Nah, oke. Nih, udah sama? Boleh diulang? Boleh ya, pelan-pelan ya. Yang penting Bapak Ibu paham ya. Oke. Kalau melihat yang lain nanti banyak Bapak Ibu, cuma nggak pahamnya itu kan kita juga apa. Bapak Ibu, untuk membuat capaian pembelajaran pendidikan agama Islam untuk sekolah Bapak Ibu harus mengeluarkannya dari CP secara umum dalam keputusan 033 ya. LK-nya sudah kita ambil. Kita buka. Bapak Ibu lihat lampiran 2. Ya, karena capaian pembelajaran PAI untuk SD itu berada di lampiran 2. Ya, lampiran 2. Kemudian Bapak Ibu ambil. Nah, lama dia loading. Yang ininya udah jumpa Bapak Ibu, yang lampiran 2-nya udah jumpa. Sudah ya. Nah, Bapak Ibu ketinggalannya di mana? Karena capaian pembelajaran tadi ada yang satu namanya rasionalisme mata pelajaran PAI, tujuan mata pelajaran PAI, yang ketiga karakteristik mata pelajaran PAI, yang keempat baru capaian pembelajarannya. Nah, nih. Yang kita copy paste yang D, bagian D. Yang D, yang bagian D Bapak ini. Nah, capaian pembelajarannya. Nih, capaian pembelajaran mata pelajaran PAI. Ada mulainya dari fase ini, pada akhir fase. Oke. Pada akhir fase A. Udah jumpa. Sampai akhir. Di blok saja. Di blok sampai iman. Iya. Iya, di LK1 Bu. Iya, di LK1. Di LK1 baru kita.
Iya, di capaian pembelajarannya. Oke, bisa? Iya, yang di atas. Nah, iya. Iya, iya. Oke. Udah? Nanti nama sekolahnya Pak Ibu buat dulu. Coba Bapak Ibu biar jadi nanti udah bisa dikirim ke pengawasnya Bapak Ibu buat dulu. Oke, sekolahnya jangan di Asofa lagi. Sesuai sekolah Bapak Ibu masing-masing. Ya. Nama sekolahnya Bapak Ibu berubah. Bapak Ibu bukan Oke, bisa lanjut? Bisa lanjut? Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah capaian pembelajaran secara gelondongan secara umum. Kita memiliki karakteristik mata pelajaran itu terdiri dari 5 elemen, ya kan? Elemen apa yang pertama Bapak Ibu? Al-Quran, hadis. Kemudian elemen apa lagi? Akidah. Elemen apa lagi? Akhlak. Kemudian elemen apa lagi? Fikih. Kemudian yang terakhir SKI, sejarah peradaban. SPI sekarang jadi ya, sejarah peradaban Islam ya. Jadi SKI-nya sudah berubah menjadi SPI ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang Bapak Ibu yang gelondongan ini kita ambil, kita cari tadi Bapak Ibu. Yang kita ambil nih, coba kita perhatikan. Nah, ya. Elemen Al-Qur'an hadis ada ya Bapak Ibu ya? Jadi dari elemen Al-Quran hadis ini Bapak Ibu ambil dulu Al-Quran hadisnya, Bapak Ibu ambil, copy, masukkan ke bawah elemennya, ke dalam LK-nya. Ya, ke LK1 Ibu ambil, Ibu letakkan di bagian elemen Al-Quran hadis. Ya, begitu. Oke, begitu seterusnya Bapak Ibu. Isi dulu elemennya Bapak Ibu. Isi elemennya dulu, elemennya. Oke, tinggal copy ya. Oke. Kemudian Bapak Ibu untuk yang Al-Quran hadis tadi, yang CP-nya diambil dari mulai peserta didik. Ya, dari sini sampai ke yang baik. Jangan Bapak Ibu buat dalam elemen akidah. Paham? Paham sampai di sini? Udah? Nah, Bapak Ibu copy. Kemudian Bapak Ibu masukkan ke dalam ini. Oke. Jadi sudah ada capaian pembelajaran berdasarkan elemen Al-Quran hadis. Capaian pembelajaran kita adalah peserta didik dapat mengenal huruf-huruf hijaiyah dan harokatnya. Huruf hijaiyah bersambung dan mampu membaca surah-surah pendek Al-Quran dengan baik. Ya Bapak Ibu, itu untuk elemen Al-Quran hadis. Gimana? Sampai di situ bisa? Belum? Ayo, kita sabar menunggu. Ya Ketua ya, kita sabar menunggu. Yang penting Bapak Ibu paham. Nggak selesai hari ini, kita sambung besok. Iya, Sabtu depan kita sambung. Yang penting Bapak Ibu paham. Sama Bapak Ibu, sama. Nah, sama. Iya. Iya, sama. Coba Ibu ambil fase B. Ibu bawa laptop. Nah, Bapak Ibu enggak bawa. Iya, yang untuk kelas 4 kan fase B. Sama caranya. Kalau ada yang fase B boleh bawa laptop, boleh. Kita akan bukakan. Tadi kan 1-4 loh. Iya benar, semuanya 1-4. Yang sudah, ya, yang sudah 1, 2, 4, 5 kan itu yang 3. Ya 3 kabupaten ya, Inhil, Dumai dan Siak. Itu aja baru Bu. Jadi kalau ada daerah lain mengatakan, senyumin aja lah, berarti dia salah memahaminya.
Seperti saya katakan tadi kan, ada Bu di sekolah Pekanbaru, sudah kelas 5-nya sudah ini Bu katanya, senyumin aja. Berarti belum memahami dia. Oke. Udah sampai di sini? Kita lanjut? Belum ya. Kita sabar saja, alon-alon. Kelakuan yang penting mengerti, ya, kita mengerti. Karena yang dituntut oleh Pak Pengawas seperti itu. Jangan terlalu banyak mendengarkan ini. Apa yang harus kita lakukan untuk kurikulum 2013, 2000 kurikulum merdekanya. Oke. Kemarin udah saya pesan sama Pak Adi, bawa laptop semuanya Pak Adi, biar bisa kerja. Udah bisa deh. Banyak laptopnya yang berubah Bu. Iya. Jadi konek-konek ya. Konek dia Bu. Tapi semangat belajarnya tetap ya Bu. Semangat belajarnya tetap. Yang akuratnya dia Berarti sampai sejarah. Sampai sejarah. Iya, sampai tarik di sejarah ke kebudayaan Islam. Oke, gimana bisa lanjut kita? Sudah bisa? Oke, kita tengok dulu. Tengok dulu ya. Udah mantap, paham. Makasih. Oke. Nah, Bapak Ibu, SD-nya diganti ya. Nah, Bapak Ibu, untuk yang kelas 4 itu kan berada di fase B. Maka caranya sama Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti cari yang fase B. Coba kita lihat ya. Kasihan pula lah yang apa ini nanti. Kita buka lah dulu. Nah, ini Bapak Ibu yang mengajar kelas 4, lihat ya. Ini kan fase A tadi ya. Ini yang fase B Bapak Ibu. Fase B ya. Jadi pada akhir fase B, pada elemen Al-Quran hadis, peserta didik mampu membaca surah-surah pendek dan ayat Al-Quran. Jadi udah mulai Al-Quran. Kalau tadi di fase A, huruf hijaiyah. Dan menjelaskan pesannya. Jadi di sini sudah dituntut anak untuk menjelaskan isi pokok kandungannya, pesan apa. Kalau di kelas fase A, kelas 1, kelas 2 masih membaca dan menghafalnya kali Ibu ya. Oke, paham sampai di sini Bapak Ibu? Ini untuk yang fase B. Sama caranya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu blok ini ya copy, masukkan ke LK1 Bapak Ibu. Tapi nanti di LK Bapak Ibu itu dibuat fase B, jangan fase A. Keliru dia. Ya, oke. Lanjut. Bapak Ibu, ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa untuk memahami capaian pembelajaran ini sangat perlu Bapak Ibu. Supaya kita dalam mengajar kepada anak kita itu tidak ngawur atau ngambang gitu, atau terlalu meluas gitu Bapak Ibu. Sebenarnya yang dituntut oleh kurikulum tuh enggak itu, tapi Bapak Ibu udah melihat buku literasinya. Ya, Bapak Ibu sudah melihat referensi buku siswa, referensi buku yang dibuat oleh penerbit gitu. Sehingga Bapak Ibu mengajarkannya tanpa melihat kurikulum, padahal yang diminta oleh kurikulum atau capaian pembelajarannya bukan itu gitu. Nah, lihat Bapak Ibu. Bapak Ibu, di saat kita menganalisis CP, ada dua komponen yang mesti kita pahami. Yang pertama namanya adalah kompetensi. Apa Bapak Ibu? Kompetensi. Kompetensi itu adalah hal yang harus dicapai oleh peserta didik kita di saat dia belajar, ya. Apa yang harus dimiliki anak setelah dia belajar, itu kompetensi. Nah, kalau untuk elemen Al-Quran hadis Bapak Ibu, coba lihat. Yang menjadi kompetensinya itu adalah yang pertama ini, mengenal. Mengenal
kemudian membaca. Nah, coba lihat Bapak Ibu. Ini membaca aja yang dimintanya, menghafal pun tidak. Tetapi alangkah baiknya anak-anak kita yang mampu tidak apa-apa gitu. Ini kan adalah capaian minimal. Capaian standar minimal yang diharapkan oleh pemerintah untuk anak kita di fase A, Bapak Ibu. Nah, cuma ini. Kalau untuk elemen akidah, coba Bapak Ibu belajar. Yang mana kompetensinya? Mengenal, kemudian mana lagi? Ini mengenal juga. Nah, jadi hanya mengenal Bapak Ibu gitu. Mengenal gitu. Nah, mengenal ini nanti kita turunkan menjadi KKTP. Seperti apa sih anak itu mengenalnya gitu. Mungkin dia menyebutkan, Ibu ya, menjelaskan gitu. Kemudian mencocokkan ya. Itu dia mengenal, boleh. Mulai lagi. Ini Bapak Ibu. Nah, yang kedua Bapak Ibu, di dalam capaian pembelajaran itu ada kompetensi, yang kedua ada konten materi atau ruang lingkup materi. Bapak Ibu nanti jangan bingung di saat narasumber menyampaikan apa itu konten, apa itu ruang lingkup, ya. Jangan bingung. Itulah dia, ini dia Bapak Ibu. Nah, di mana mengenal adalah kompetensi, maka huruf hijaiyah dan harokatnya inilah yang disebut dengan konten atau ruang lingkup materi gitu. Jadi kalau ditanya nanti di dalam capaian pembelajaran terdapat dua komponen yang mesti kita pahami. Yang pertama apa Bapak Ibu? Kompetensi. Yang kedua konten atau ruang lingkup materi. Ya udah Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu untuk membuat TP itu paling mudah Bapak Ibu. Tinggal ngambil ini. Ngambil kompetensinya, kemudian ikutkan kontennya. Karena Bapak Ibu untuk membuat tujuan pembelajaran berdasarkan kurikulum merdeka, kalau kita ambil secara orisinal, secara resmi ya, itu yang ada tuh hanya itu, kompetensi dan ruang lingkup. Di mana selama ini kita membuat tujuan pembelajaran untuk kurikulum 2013 ABCD, ya kan? A, ada audiennya, itu peserta. Itu untuk kurikulum merdeka enggak Bapak Ibu? Tapi kalau kami buat salah, Bu, enggak sih, gitu. Enggak ada yang salah gitu. Cuman aturan yang ada di buku panduan pembelajaran dan asesmen itu dijelaskan bahwa di dalam merumuskan tujuan pembelajaran untuk kurikulum merdeka itu ada dua komponen yang harus ada. Yang pertama kompetensi, yang kedua lingkup atau konten materi. Yang pada awalnya ada variasi 3, tapi sekarang udah hilang, variasi enggak lagi. Jadi gitu seperti itu Bapak Ibu. Yang jelas Bapak Ibu dalam memahami ini analisis kompetensi capaian pembelajarannya udah oke? Udah ya? Oke, insya Allah. Oke. Nah sekarang itu dikunci, ditutup. Nah Bapak Ibu sekarang saya ingin menjelaskan Bapak Ibu dalam waktu yang singkat ini tentang tujuan pembelajaran. Ini memahami CP udah ya. Kita next kan. Nih, memahami tujuan pembelajaran Bapak Ibu. Nih. Nih. Bapak Ibu, tujuan pembelajaran itu adalah kompetensi yang ingin dicapai peserta didik dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran itu nanti Bapak Ibu menjadi acuan kita membuat modul ajar. Di mana di modul ajar itu tidak mesti satu kali pertemuan, boleh untuk beberapa kali pertemuan. Asalkan langkah-langkah atau proses pembelajaran itu belum mencapai tujuan pembelajaran yang sudah kita buat, itu boleh diadakan dalam satu modul ajar. Ya, jadi yang menjadi kita dalam membuat modul ajar itu adalah tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran yang kita buat secara umum Bapak Ibu, bukan jendol-jendol itu adalah KKTP-nya nanti itu. Yang kita kenal kemarin di kurikulum 2013 dengan indikator gitu ya. Oke. Nih.
Tujuan pembelajaran yang kita singkat dengan TP itu Bapak Ibu terdiri dari ini, kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang didemonstrasikan oleh peserta didik. Jadi Bapak Ibu, untuk nilai di kurikulum Merdeka itu padu Bapak Ibu. Tidak ada lagi pemisahan nilai, sikap, pengetahuan dan keterampilan. Kalau untuk kurikulum 2013 kan utuh Bapak Ibu 3 itu ya ada ya. Di rapor pun ada sehingga deskripsinya pun ada. Tetapi untuk kurikulum Merdeka nilai itu padu. Ya kembali lagi Bapak Ibu. Ya kembali lagi. Tapi bedanya dengan KTSP deskripsinya masih ada. Deskripsinya itu ada. Kita membuatnya secara umum. Tujuan pembelajaran adalah tujuan yang global. Yang global nih Bapak Ibu, bukan tujuan pembelajaran harian. Jadi goalnya itu. Goalnya itu apa? Ya, goal itu secara umum. Secara umum Bapak Ibu. Jadi membuatnya itu tidak berdasarkan jendol-jendol, secara umum dia. Nih. Bukan objek. Pendidik belum mengurutkan tujuan-tujuan tersebut. Jadi di dalam tujuan pembelajaran itu belum kita buatkan nomor 1, nomor 2, nomor 3 belum. Nanti itulah yang menjadi ATP. Karena ATP itu kan alur tujuan pembelajaran, yaitu rangkaian atau urutan-urutan tujuan pembelajaran dari yang mudah, dari yang sederhana, ya di kelas 1 awal gitu sampai nanti ke fase akhir di kelas 2. Oleh sebab itu dalam menyusun TP atau ATP yang guru yang berbeda mengajar di kelas 1 dan kelas 2 itu harus duduk bersama. Tak boleh guru satu aja yang menentukannya. Karena nanti terjadi miskomunikasi. Ini Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu, ada 3 cara atau alternatif merumuskan tujuan pembelajaran. Ya, merumuskan TP itu ada 3 cara Bapak Ibu. Yang pertama, merumuskan TP secara langsung berdasarkan CP. Berdasarkan CP yang tadi Bapak Ibu ya. Jadi kita langsung ambil peserta didik segala macam itu diambil mulai dari kompetensinya diambil langsung. Nah, yang kedua, merumuskan TP itu dengan menganalisis kompetensi dan lingkup materi. Jadi dipisahkan. Ini kompetensinya, ini lingkup materinya, dipisahkan baru nanti dibuat tujuan. Nah, yang ketiga, ini merumuskan tujuan pembelajaran lintas elemen CP. Bapak Ibu, untuk yang ketiga ini tidak mungkin ada di mata pelajaran PAI kita. Karena apa? Karena kita bukan tematik. Nah, ini cocoknya untuk tematik kelas 1 sampai kelas 3. Karena untuk kelas 4 sudah ada yang mata pelajaran kan Bapak Ibu ya, mapel ya. Jadi yang ada kemungkinan Bapak Ibu merumuskan TP itu untuk mata pelajaran PAI adalah alternatif 1 dan alternatif 2. Oke, mari kita lihat contohnya Bapak Ibu. Ya, menyusun tujuan pembelajaran atau TP. Bapak Ibu silakan buka kembali LK yang sudah saya kirimkan. Oke, LK2. Oke. Ya kelihatan Bapak Ibu? Nih. Karena alternatif yang ketiga tidak akan mungkin kita buat karena kita bukan tematik, maka kita akan hanya mempelajari alternatif 1 dan alternatif 2 saja Bapak Ibu. Nih. Nah, Bapak Ibu buat dulu nama penyusun, tentu gurunya. Ya. Kemudian satuan pendidikan SD berapa tadi? Ya Bapak Ibu, fase atau TP yang akan dibuat ini adalah fase A, tetap dibuat. TP-nya TP sekarang 2022 2023. Oke, alternatif pertama. Alternatif pertama masih ingat bahwa perumusan tujuan pembelajarannya langsung diambil dari CP, tidak tanpa membedakan mana yang kompetensi, mana yang lingkup materinya. Jadi Bapak Ibu nih ambil. Copy saja yang elemen yang sudah Bapak Ibu buat tadi di LK1. Ya, elemen Al-Qur'an hadis. Ya, akidah, akhlak, fikih dan sejarah kebudayaan Islam. Copy ini. CP-nya juga Bapak Ibu pindahkan CP-nya. Oke, Bapak Ibu pindahkan.
Sudah sampai di situ? Bisa Bapak Ibu? Saya Bapak Ibu ambil yang tadi yang sudah Bapak Ibu buat untuk analisis CP, kemudian Bapak Ibu kopikan ke Oke, sedang kerja ya. Saya melihat. Kalau sampai ke CP aja nanti Bu udah kita apakan udah lumayan ya, bisa besok nyambung lagi untuk ke modul karena modul dibuat berdasarkan TP. Ya, berapa dalam TP-nya itu bisa. Oke. Lihai-lihai nih Bu, guru Sukajadi nih, mantap. Iya, mantap. Iya, tinggal copy paste dulu kan nanti di modul baru bukan pemikiran. Tapi walaupun copy paste Bapak Ibu, kalau tidak tahu copy paste-nya di mana ya nggak tahu juga. Nah, laptopnya jalan. Lihat aja ya. Ya. Paham ya? Siap ya? Gimana Bu? Bisa? Bagus ya, mantap. Ya, jadi untuk membuat tujuan pembelajaran khususnya untuk PAI karena ada beberapa aspek yang tidak dispesifikkan materinya. Contoh nih, membaca surah-surah pendek. Surah-surah pendek itu kan banyak ya Bu ya? Iya. Nah, itu kan tidak disebutnya. Nah, untuk di TP itu sudah dibuatkan Bapak Ibu. Nah, seharusnya ini merdeka Bapak Ibu. Bapak Ibu membuat surah-surah ini berdasarkan kemampuan pendidik Ibu. Seharusnya berbeda-beda. Sekolah Pak Hadi mungkin dia surat Al-Ikhlas ini tidak perlu lagi. Dia udah hafal anaknya. Boleh surat lain Bu, boleh. Merdekanya juga di sini Bapak Ibu, kita tidak ada terikat. Kembali kepada lihat karakteristik anak kita. Lihat kemampuan anak kita. Tidak sama. Makanya untuk kurikulum kurikulum Merdeka Bapak Ibu, untuk membuat asesmen itu tidak boleh disamakan. Masing-masing sekolah buat sendiri asesmennya sesuai dengan kompetensi muridnya. Kalau disamakan nggak sama, nggak merdeka jadinya. Ya Bapak Ibu ya, jadi di sini dibuatkan surat apa yang akan kita pelajari. Nah, tapi kalau kita ingin minimal pengetahuan anak kita sesuai dengan yang sudah dibuat oleh buku pemerintah, ya monggo juga. Ya kemampuan anak kami sama Bu ini, karena ini kan pemerintah buat kan udah sesuai dengan survei kan. Ya Bu, dengan penelitian ya Bu ya, secara umum rata-rata sama ya. Tapi kalau seandainya Ibu menemukan sekolah Ibu, sekolah IT misalnya, sekolah saya, Asofa, tidak lagi memerlukan ini, boleh diganti suratnya? Boleh. Jawabnya boleh. Ya Bapak Ibu, jadi dibuatkan Bapak Ibu nih pindahin ke sini. Ini sudah dilihat bukunya, makanya kemarin ketika Pak Adi bilang, Bu apa yang diperlukan Bu, kami bawa laptop sama buku, saya bilang. Nah itulah tujuannya. Buku dibawa, buku siswa. Bapak Ibu sudah punya buku pegangan gurunya? Udah ya? Belum di print. Belum ada. Buku siswanya udah. Minta aja sama orang itu mana yang ada.
Di file masih di laptop ya. Dicetak belum ya? Lembarannya banyak. Iya. Dan seharusnya Bu, ketika buku siswa itu terbit, pemerintah juga mencetak gurunya karena ini penting. Dia satu paket gitu. Satu paket akan timpang dia Bapak Ibu jika gurunya tidak punya buku pegangan guru. Karena petunjuk mengajarnya itu semuanya ada di pegangan guru. Nah, itu dia Bapak Ibu. Jadi selama ini ya kurikulumnya sudah baru, tapi lagunya aku masih seperti yang dulu. Nah, itu lagi kan? Nah, itu dia. Nah, itu dia kan Bu? Ya, tapi itulah. Nah, oke. Nanti kalau apa di print aja Bu. Minta tolong sama kepala sekolah izin print Bu. Karena itu satu paket Bapak Ibu. Dibilang gitu Bu. Banyak lembarannya. Memang banyak. Memang banyak, tapi memang harus. Dana bosnya sesekali untuk itu. Mana lah itu jawabannya. Banyak lembaran. Saya minta lah 50 lembar jadi laboratorium. Ke sekolah itu banyak. Iya. Bilang, Ibu, sesekali untuk ini, untuk buku ini dana bosnya. Jadi jalan-jalannya di cancel dulu gitu. Oke. Ya, lanjut ya Bu ya. Nah, ya itu aja pesan saya Bu. Nah, di TP ini materinya itu sudah dibuat. Jadi begitu juga dengan Asmaul Husna. Nih contohnya. Ya. Peserta didik mengenal rukun iman kepada Allah melalui nama-namanya yang agung, Asmaul Husna. Kan nggak ada di sini CP kan Bu? Nggak ada kan di CP-nya? Makanya tugas kita guru lah di TP Bapak Ibu buat. Ya ini. Tujuan yang pertama adalah mengenal rukun iman. Jadi diajarkan dulu rukun iman yang 6 itu apa, gitu kan? Kemudian yang kedua, mengenal iman kepada Allah melalui nama-namanya yang agung, Asmaul Husna. Nah, ini Bapak Ibu buatkan Asmaul Husna yang akan Bapak Ibu pelajari, ajarkan ke anak itu di kelas 1, di kelas 2 itu apa. Nah, di sini pun Bapak Ibu belum tahu nih di kelas 2 apa, di kelas 1 apa, belum kan? Nanti tahunya ini dibagi, ada kita buat satu lembar lagi LK-nya Bapak Ibu. Di LK yang ketiga itu sudah kita tentukan ini. Al-Fatihah itu di kelas berapa, Al-Ikhlas di kelas berapa, An-Nas di kelas berapa, barulah. Setelah kita buat satu lagi LK, menentukan di kelas berapanya, barulah Bapak Ibu bisa membuat modul ajar. Jadi ada 2 langkah lagi Bapak Ibu. Ya, ada 2 langkah lagi. Tapi ini yang sudah jelas nih. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hafiz yang mana ya untuk kelas 1? Oh iya, saya nggak mau mengajarkan ini Bu, ini udah hafal anak saya di TK. Ya, mana ada sekolahnya punya TK kan? Boleh. Kami yang lain Bu, gitu. Boleh. Tidak ada halangan. Nah, itu dia Bapak Ibu. Oke, mungkin tergambar pembuatan tujuan pembelajarannya. Ditanyakan kembali, tergambar. Gambar. Nah, nih. Kita lihat yang alternatif kedua Bapak Ibu, terakhir. Bedanya dengan alternatif kedua itu adalah ini Bapak Ibu. Ya. Di sini nanti Bapak Ibu pisahkan kompetensi mengenal itu Bapak Ibu buatkan di sini. Iya kan? Kemudian huruf hijaiyah itu Bapak Ibu buatkan di sini. Yang TP-nya tetap. Cuma yang tadi aja kita pisahkan yang ini. Iya, tinggal misahkan aja Bapak Ibu. Ini kan digabung. Mengenalnya itu Bapak Ibu buatkan di kompetensi. Iya kan? Huruf hijaiyahnya Ibu buatkan di lingkup materi. Yang TP-nya ya udah ini lagi TP-nya. Itu aja. Enggak payah kan Bapak Ibu kalau kita kena. Jadi pertanyaan. Nah, pas semua. Iya, silakan. Terkait yang kata Ibu kayak seperti surat-surat tadi, surat-surat pendek. Iya. Ini kan anak ini udah hafal nih pokoknya. Jadi kita boleh mencari surat yang lain. Boleh Pak Hadi, jawabnya boleh. Tahu-tahu nanti ujian nggak keluar Bu. Nah, gini Pak Hadi untuk mengantisipasinya. Sebenarnya Pak Hadi untuk pembuatan soal di kurikulum Merdeka itu sekolah punya wewenang, tidak dibenarkan lagi ya soal itu
disamakan oleh misalnya oleh K3S, oleh dinas. Itu secara apa ya Pak Di ya, secara resmi ya. Tapi nggak tahu nih. Tapi udah dimulai kan Bu untuk semester sekarang sekolah masing-masing Bu. PTS baru Bu. Oh tidak. Semester dinas. Isi dari internet baru ke sekolah masing-masing isinya. Maksudnya? Udah dikasihkan ke sekolah isi untuk ujian semester 1. Oh gitu. Nggak tahu ya kenapa ya di Asofa bikin semesternya masing-masing tahun ini. Nah, belum ada kami instruksi lagi. Nah. Kami tahu dinas saja Pak. Bisa jadi ini karena kita berini aja deh berbaik sangka ya, karena ini belum resmi seluruhnya menggunakan kurikulum Merdeka. Tetapi seharusnya dinas sudah punya kebijakan. Sekolah-sekolah yang sudah melaksanakan mandiri berubah atau melaksanakan kurikulum Merdeka itu memang harus bebas dia melaksanakan soalnya supaya semuanya itu lengkap gitu, kebijakannya dikawal begitu. Ya, tapi kalau seandainya yang seperti ditanyakan Pak Hadi tadi, tapi Pak Hadi kan pastikan bahwa anak itu kan udah dapat. Kita mau mengambil surat yang lain karena kita menganggap anak kita udah dapat. Jadi artinya enggak masalah dong. Iya, enggak masalah kan? Nah, kalaupun nanti dikatakannya anak kita dapat. Jadi Bapak Ibu, kurikulum dibuat oleh pemerintah itu adalah kurikulum minimal untuk seluruh rakyat Indonesia yang mulai dari Jakarta sampai Papua. Kan begitu ya? Ya, tetapi jika ada di suatu daerah atau di suatu sekolah kurikulumnya itu sudah dikuasai oleh anak didik, terutama untuk kurikulum Merdeka, itu boleh sangat untuk berubah atau menambahnya. Seperti surat tadi. Di kurikulum surat apa kan dinyatakan suratnya, mungkin di buku umum ya, di buku umum yang dibuat oleh pemerintah sama penerbit surat An-Nas. Anak kita udah yakin, kita udah hafal itu, kita ingin membuatnya, menambahnya dengan surat yang lain, boleh, sangat boleh, kita tidak terikat oleh itu. Baik Bapak Ibu, ya silakan. Yang untuk di swasta kan Bu, PAI memang ada, tapi kan dia kayak fikih, Al-Quran hadis, PTI, itu kan ada pelajaran tambahannya. Jadi untuk membuat yang seperti ini bagaimana Bu? Bapak yang Ibu buat tunggu, PAI Ibu terpisah. Tapi PAI ada, memang ada PAI. PAI-nya ada 3 jam. Iya, ada. Tapi kan dia ada lagi tambahan kalau di swasta fikih khusus gitu Bu. Nah, fikihnya itu apakah materinya berbeda dengan PAI? Beda. Iya, berarti Ibu dalam lagi materi di fikih. ya, Ibu konsen aja dulu di sini. Yang untuk kurikulum merdekanya. Ya PAI. Kalau Ibu mau buatkan yang yang fikihnya aja secara berarti Ibu buat lain gitu. Kan gurunya juga beda Bu. Nah, ya enggak apa-apa, enggak masalah kan. Yang ini kan kita sajikan PAI kan. Kecuali kalau materi yang di itu sama, ini kan beda, berarti beda, buat lagi. Berarti elemennya cuma satu dong, elemen itu aja, elemen fikih. Tidak ada kelima-lima elemennya, ya kan? Ini kan Bu, kalau untuk PAI kan ada nih CP-nya kan, ada Iya. pasalnya, ada tentang perubahannya nih. Jadi berarti kalau untuk yang tidak ada yang Nah, setahu saya kalau seandainya itu yang Ibu ambil kurikulumnya, acuan Ibu berarti ke Kemenak. Ya, ke Kemenak berarti MI itu, Madrasah Ibtidaiyah, bukan SD. Karena kan kita jenjang SD garing MI. Nah, kan gitu ya, artinya yang di bawah dinas itu adalah SD. Sekolah ya, sekolah dasar. Yang di bawah kementerian adalah Madrasah Ibtidaiyah. Jadi Ibu mengadopsi kedua-duanya. Dinas sama Kemenak. Nah, jadi coba Ibu tanyakan nanti, pasti ada CP-nya itu. Itu CP-nya berarti berada di Kemenak. Di Madrasah Ibtidaiyah. Ya, Bu ya? Oke, kalau yang ini Ibu pakai enggak mau dia karena materinya beda. Ini untuk PAI yang berada di sekolah dinas. Oke, mungkin itu Bapak Ibu. Ya, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan, mungkin tergesa-gesa atau apa. Tapi yang jelas jika tidak ada yang kurang paham, ingin ditanyakan silakan. Tadi saya sudah memberikan nomor HP. Saya welcome untuk menerima.
Apapun yang Bapak Ibu tanyakan, insya Allah jika saya bisa menjawab akan saya jawab. Jika Bapak Ibu minta, jika saya ada, saya akan berbagi. Demikian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hanya itu, saya mohon maaf kalau ada yang bersalah. Manusia yang sempurna adalah Allah. Kita akhiri acara kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.